warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Al-Quran yang merindukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, pada hari ini kita sampai pada inspirasi Qur'ani, satu ayat yang Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Saudaraku sekalian, ayat ini lebih identik dengan ayat poligami, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi seorang laki-laki yang mampu untuk menikah 2, 3, atau 4. Tetapi bagi orang-orang yang mengkhawatirkan dirinya tidak mampu berbuat adil, maka Allah sampaikan cukuplah menikah dengan 1 orang istri, atau bagi yang mempunyai budak dengan budaknya itu. Sungguh saudaraku sekalian, ayat ini sangat menarik dan menginspirasi untuk kokohnya rumah tangga kita. Apa itu saudaraku sekalian? Kuncinya, apakah poligami atau tidak, ada pada satu kata, yaitu adil. Keadilan yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menimbang-nimbang apakah seseorang itu boleh menikah lagi atau tidak. Jadi takarannya jelas, bukan karena nafsu, bukan karena hartanya yang banyak kemudian ingin menambah istri, bukan karena merasa agamanya sudah sangat kuat kemudian ingin menikah lagi. Saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana poligami beliau yang dibingkai dengan bingkai yang sangat kuat. Rasulullah yang menikah dengan 15 orang istri yang dinikahinya, 13 orang yang digawilnya. Kemudian beliau menikah dan berumah tangga, kumpul bareng istrinya bersama dengan 11 orang istrinya. Dan di akhir hayat beliau meninggalkan 9 orang istri, yang itu sama sekali bukan karena nafsu, bukan. Indikasinya jelas. Kalau hanya sekedar karena nafsu, orang semulia Rasulullah, selevel Rasulullah yang menjadi pemimpin, tidak mungkin hanya akan mengawini janda-janda. Karena dari sebanyak itu hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu-satunya wanita yang masih perawan yang dinikahi oleh beliau. Selain itu janda semua. Motif di antara pernikahan beliau adalah karena dakwah, karena menyelamatkan orang, karena membesarkan agama ini, karena syiar agama ini. Salah satunya adalah Zainab binti Jahsh yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin melegalkan hukum, yaitu anak angkat itu tidak boleh dijadikan sebagai anak kandung. Betapa luar biasanya guncangan hati Rasulullah ketika harus menikahi Zainab binti Jahsh, yang menurut adat masyarakat pada saat itu adalah sungguh sebuah aib. Tetapi karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah urusannya Zaid bin Harithah diselesaikan, maka Rasulullah menikahi wanita itu. Jadi saudaraku sekalian, poligami itu dasarnya adalah takwa. Kenapa? Kita ingat ayat surat An-Nisa ayat 1 yang Allah sampaikan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang dulu pernah kita bahas, 2 perintah takwa, 2 wejangan takwa digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat,
Maka ini memberikan inspirasi kepada kita. Poligami didasari dengan takwa, bukan karena keinginan nafsu belaka, bukan karena permainan belaka. Maka saudaraku sekalian, kalau ketakwaan Anda sudah kuat, Anda bisa berlaku adil, silahkan ayat ini diikuti. Tetapi bagi Anda yang mungkin dengan satu istri aja belum mampu menafkahi dengan baik, dengan satu istri aja sering terjadi percekcokan, saran saya kuatkan dulu ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini tidak mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, ya, ingin menikah lagi, sedangkan pernikahannya kedua itu mestinya harus semakin menguatkan ketakwaan. Dengan satu istri aja tidak mampu bertakwa, apalagi dengan banyak istri. Maka saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Sekali-kali kamu tidak akan mampu berbuat adil kepada masing-masing istri itu. Ayat ini sebetulnya warning saudaraku sekalian. Allah mau wanti-wanti. Kenapa? Agar kita ini nggak main-main dengan syariat poligami. Tidak sembarangan bermain-main dengan poligami. Kenapa? Karena susah untuk berbuat adil. Walaupun juga sesungguhnya keadilan itu bukan ditakar dari keinginan istri, bukan dari perasaan istri yang dipoligami itu. Karena kalau takarannya adalah masing-masing istri yang dipoligami, maka Rasulullah, orang yang paling sempurna pun, dalam rumah tangganya terjadi percikan-percikan kecil, kecemburuan dan sebagainya. Maka takaran keadilan itu adalah takaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang suami mampu memberikan kewajibannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah yang baik, melindungi istrinya, memberikan kenyamanan kepada istrinya, jujur kepada istrinya. Demikian juga dari sisi istri, keadilan adalah ketika haknya sudah ditunaikan oleh suaminya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan peluang sekaligus juga memberikan peringatan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Bagi Anda yang belum mampu untuk bertakwa, belum mampu berbuat adil, orang-orang yang bahasa saya takut, fa in khiftum, jika kamu khawatir, jika kamu takut tidak mampu berbuat adil, maka cukup nikmatilah kehidupan berbahagia bersama dengan satu orang istri yang diberikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang banyak. Bukankah alangkah lebih indahnya ketika kita bersyukur kepada Allah. Ingat masa-masa awal pernikahan dulu yang belum punya apa-apa, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Sang suami yang belum mampu membahagiakan istri, sesungguhnya penghasilannya tidak seberapa, kemudian semangat luar biasa mencari nafkah. Istri juga demikian, bersabar dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya, mendoakan dan terus mendoakan agar suaminya dilapangkan rezekinya, sambil terus membantu, sampai susah payah membantu ekonomi keluarganya. Sekarang ketika ekonomi itu sudah mapan, ayo dinikmati bersama-sama dalam bingkai rumah tangga yang membahagiakan. Jangan pula juga kemudian saudaraku sekalian beranggapan kemudian kan tidak harus mendapatkan izin istri yang pertama ketika harus menikah. Saudaraku sekalian, kita hidup di negara Indonesia, negara dengan komunitas muslim terbesar di seluruh dunia. Maka tentunya pemerintah menginginkan agar semua hak-hak warga negara ini bisa tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang terjadi di Indonesia, untuk mengatur kehidupan rumah tangga itu ada namanya kompilasi hukum Islam.
yang di sana diatur hukum-hukum Islam berdasarkan konsensus para ulama Indonesia tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang waris dan wakaf dan sebagainya. Yang kompilasi hukum Islam ini juga mengatur bahwa setiap seorang suami yang mau menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri yang pertama. Demikian juga dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan agar pernikahan yang kedua, ketiga, dan keempat mendapatkan izin dari istrinya yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan, syariat Islam kan tidak mewajibkan, saudaraku sekalian. Kalau kemudian terjadi pernikahan yang tidak mendapatkan ridho istri yang pertama, kemudian tidak tercatat di dalam KUA, maka dampaknya luar biasa. Anaknya tidak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya. Kenapa? Karena tidak tercatat di KUA. Catatan dari KUA penting untuk apa? Untuk membuat akte kelahiran. Akte kelahiran penting untuk apa? Untuk sekolah anak, untuk kepentingan ini itu. Bahkan ketika terjadi waris, kemudian diurus di pengadilan agama, karena anak ini tidak mendapatkan legalisasi dari orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan hak waris. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Alasan yang kedua, jadi jangan bermain-main dengan hukum Islam, kemudian menyingkirkan hukum yang ada di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini. Yang kedua, kalau terjadi pernikahan tanpa seizin istri yang pertama, kemudian terjadi pernikahan diam-diam, terjadi pernikahan siri yang dirahasiakan, bahkan dirahasiakan kepada istrinya yang pertama. Saudaraku sekalian, Rasulullah mengatakan bahwa kebaikan itu adalah apa-apa yang menjadikan hatimu tenang, dan keburukan itu adalah sesuatu yang menjadikan hatimu gundah gulana. Kebaikan itu ketika kamu lakukan dan dilihat orang lain, kamu santai saja. Tapi keburukan dosa itu ketika dilihat orang lain, kamu menjadi was-was. Jadi sederhana saja saudaraku sekalian, kalau terjadi pernikahan tidak direstui oleh istrinya, bahkan disembunyikan dari istrinya yang pertama, ini kebaikan atau keburukan? Anda bisa menilai dengan standar hadis Rasulullah itu. Dan saudaraku sekalian, yang ketiga tentunya adalah kita menginginkan bahwa keluarga kita ini tumbuh dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Termasuk kalau mengumpulkan istri yang banyak, ya harus ada sakinah, mawaddah, warahmah di dalam hati semua istri itu. Maka kalau ada yang terluka, di mana itu sakinahnya? Maka saudaraku sekalian, pastikan kalau Anda termasuk orang yang berani, orang yang mempunyai modal mampu berlaku adil, maka adillah terhadap diri Anda sendiri, adillah terhadap istri yang pertama. Jangan hanya adil kepada istri muda. Kalau Anda termasuk orang-orang yang tidak berani, orang-orang yang belum mampu untuk berlaku adil, maka mari kita nikmati kebersamaan dengan istri kita yang satu-satunya itu di dunia, bahkan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil ibrah dari kisahnya Ummu Darda As-Saghirah yang menikah dengan Abu Darda. Yang menjelang kematiannya Abu Darda itu, Ummu Darda mengatakan, kalau dulu engkau pinang aku dari orang tuaku, maka sekarang aku pinang engkau dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Ummu Darda, setelah kematian Abu Darda, beliau tidak menikah lagi. Bahkan ketika dilamar oleh seorang khalifah, beliau mengatakan, saya tidak minat untuk menikah lagi. Dan akhirnya inilah saudaraku sekalian, Ummu Darda As-Saghirah dan Abu Darda menjadi orang yang sampai surga bersama pengantin surga. Sungguh sangat indah saudaraku sekalian, berbahagia dengan satu istri di dunia dan sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.